Salam bagi para pencinta sejarah, saya Admin Waban. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan membacakan halaman kedua dari koleksi koran kami yang berjudul Surabaya's News and Entertainment. Koran ini terbit pada hari Sabtu, 13 Juni 1857. Seperti biasa, sebelum saya lanjut membacakan, saya minta dukungan dari teman-teman para pencinta sejarah dengan klik subscribe, like, dan loncengnya untuk mendapatkan video kami selanjutnya. Baik, kita mulai bagian pertama dari halaman kedua, koran Surabaya's News and Entertainment. Ada perahu dan skoci di mana midshipman kelas 1 C.J.M. Swan menjadi komando diberangkatkan. Di seluruh detasmen, letnan di laut kelas 2, perwira 1 di atas kapal Montrado bernama F.H.P. Van Alpen, di mana ditugaskan berada di bawah komando pemandu AH untuk membersihkan semua perahu perampok, rumah, dan menghancurkan sebanyak mungkin. Pada pukul 11, divisi telah turun dan didirikan di pantai. Divisi Van Alpen mengirim fusilir dan tirailleurs asli ke depan untuk memeriksa medan. Atas arahan AH, mereka segera mendekati kampung yang tersembunyi di semak-semak di sungai dekat pantai. Kampung itu ditemukan sepi, tapi yang terjadi baru-baru ini karena jagung masih ditemukan terpanggang di atas api. Kampung hanya terdiri dari 10-12 rumah, Pak. Kemudian anak sungai di timur dan barat, titik pendaratan diperiksa. Sebagian besar ditemukan terhalang sebuah perahu besar di antara pepohonan, kemudian dibakar, sementara 4 sampan jenis Maguindano dibawa ke kapal sebagai umpan. Setelah yakin bahwa kampung dan perahu telah hancur total, ekspedisi kembali naik kapal pukul 3 sore. Pukul 4 juga telah kembali dari misinya, kemudian kabar bahwa semua perahu telah dicari dan ditemukan sesuai dengan langkahnya. Tidak ada laporan khusus tentang perampok. Malam itu sudah terlalu larut untuk berlayar ke Teluk Riuni, hingga rencana ditunda hingga keesokan paginya. Pada saat fajar, armada itu pergi ke teluk, membawa pergi melalui jalur perairan pedalaman di antara dua pulau. Setelah sampai di Pulau Etna, pukul sekitar 9, tempat menunjuk HH paling cocok untuk debarkasi. Jangkar dibuat, kemudian divisi debarkasi segera disiapkan, disusun sebagai berikut. 1. Letnan 2 Infanteri F.C.P. Verkesier ditugaskan sebagai ajudan dengan 24 fusilir pribumi di bawah Sersan Eropa C. Kraikam dengan 25 pelaut dan marinir Roll dan kapal Semarang di bawah kelas 2 P. Rudsen, Letnan Terlaut, pelaut dan marinir Roll Montrado di bawah komandan Letnan kelas 2 F.C. Wijnhoven. 40 petugas kesehatan kelas 2 Montrado H.L. Fernhout dengan 1 perawat, 8 pelaut dari perahu penyeberangan sebagai kuli dan pemandu AH. Setelah divisi pendaratan ini berlabuh di 2 kapal, penjelajah dan skoci pulau-pulau di bagian barat daya teluk pertama kali dijelajahi, dan setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada perahu di sana, divisi itu berlabuh di depan pemandu yang ditunjuk AH. Dari sini sungai-sungai tetangga dieksplorasi. Ke timur oleh Letnan Angkatan P. Rudsen dan J.P. Wijnhoven, ke barat oleh Letnan Angkatan Laut Van Alpen. Sangat sulit untuk menginjakkan kaki di darat karena rawa-rawa dalam ditemukan di mana-mana dengan air yang tinggi. Letnan Komandan Van Alpen setelah memeriksa 2 anak sungai tidak menemukan apapun. Namun salah satu dari mereka menerima tembakan yang cukup berat, untungnya tidak melukai siapapun. Sungai ketiga berakhir di semacam benteng, tampaknya terdiri dari tumpukan kayu, kemudian didorong dengan kuat, dan didorong dengan pohon-pohon yang baru saja ditebang. Beberapa tembakan yang dilepaskan untuk membujuk para perompak itu sia-sia. Mendarat tidak mungkin dilakukan di sini, karena orang-orang jatuh ke rawa hingga bertut. Setelah tempat ini ditumbuhi oleh pepohonan yang akarnya menonjol seperti tombak di atas air. Kapal skoci di sekitar biaya itu, selain sebuah perahu besar yang telah diambil dari salah satu anak sungai dan dibawa ke pantai, tetapi menemukan yang kedua dan tidak dapat diperoleh manapun. Juga ditemukan ada tanah yang kokoh untuk disingkirkan. Letnan Terry Van Alpen kemudian memerintahkan kapal penjelajah dan kapal selam untuk pergi ke titik 2 ini. Dan setelah terlebih dahulu mengamati medan, orang-orang itu diturunkan dan diposisikan untuk memperkuat kekuatan di lokasi pendaratan sebelum mendirikan. Kita berlanjut ke bagian kedua dari halaman kedua koran Surabaya's News and Entertainment. Di sana dituliskan, jalannya bagus pada awalnya, tetapi segera larut menjadi rawa-rawa.
yang hampir tidak bisa dilewati. Setelah itu tanah menjadi keras ditemukan kembali. Di sini divisi tersebut ditembaki oleh sekitar 30-40 perompak bersenjata senapan, yang pada kesempatan itu pelindung kepala dari Hicks ditembak jatuh. Dia sendiri jatuh ke tanah tanpa ada yang terluka. Banyak pos telah dijaga dari serangan tak terduga, sementara 30 orang bersenjata tetap berjaga. Letnan Van Alpen kemudian memerintahkan komandan kapal pesiar, kapal-kapal kecil, dan kapal bakas untuk segera datang dan pindah ke sungai ini untuk mengambil tugasnya, dan segera dilakukan. Setelah divisi pendaratan beristirahat sejenak dan orang-orang tersentak dan linglung, pada pukul 3 ke arah AHA, mereka maju jauh ke kampung perampok yang sebenarnya, yang tampak dikenal sebagai nama Kampung Rium. Dalam perjalanan ditemukan perahu cadik besar yang tersembunyi di tepi hutan, tapi sudah hancur. Jalan melewati medan bergelombang, dikelilingi semak belukar dan pepohonan berat, sedangkan jalan setapak yang berkelok-kelok memungkinkan seorang AHA untuk maju lebih ke depan. Sekali koloni ini mengarungi sungai dan pada suatu waktu, teriakan musuh terdengar, namun tanpa melepaskan tembakan. Koloni melanjutkan perjalanannya hingga 1 jam. Pemandu mengatakan bahwa mereka harus berada di dekat kampung. Hampir bersamaan, tembakan yang sangat berat dilepaskan dari balik bebatuan yang lebih tinggi, dan salah satu tembakan pertama mengenai Letnan Terse kelas 2 Komandan Koloni FHP Van Alpen yang terluka di bahu kiri, tepat di saat dia di depan untuk mengintai kampung, dan telah memerintahkan barisan untuk masuk dalam 2 peleton untuk menyerbu kampung. Dalam serangan ini, Kopral Eropa dari Infanteri A, Konings, menerima 2 penyerangan yang sangat tepat. Angkatan Laut kelas 3, A Open, kena tembak di bahu kiri, sedangkan seorang pribumi, Surodrono, kena tembak lewat celananya sedikit di bawah kakinya. 3 fusiler asli membuatnya jatuh dari kudanya secara bersamaan. Letnan Komandan Alpen, yang pada saat pertama telah sembuh, kehilangan kata-katanya, tidak bisa berjalan. Namun setelah mendapatkan perban, segera berdiri kembali dan mengambil alih komando lagi di kampung itu sendiri. Tempat ini di mana dia tidak terkejut mengirim perlindungan kepada petugas kesehatan yang berada di sekitar 200 langkah di belakang. Dengan terluka, membakar rumah-rumah. Setelah seluruh kampung dihancurkan, divisi itu mundur dengan teratur. Meskipun teriakan musuh sesekali terdengar di sepanjang jalan, barisan itu mencapai pantai tanpa gangguan sedikitpun pada pukul 6 sore. Letnan Komandan Rudsan dikirim dengan 2 slup untuk segera menghancurkan dan membakar perahu besar di tempat pendaratan pertama. Dan baru setelah slup kembali di sana, seluruh armada kembali mendayung. Pada saat peperangan itu, yang diperoleh adalah 2 benteng besar dibakar, kemudian beberapa perahu besar dengan sayap, sejumlah besar sampang Maginda ditumpukan kemudian dibakar. Sementara di pihak musuh yang berada di kampung besar, dia menemukan dirinya tidak dapat diakses dan benar-benar hancur. Mengenai jumlah korban tewas dan luka-luka di pihak musuh, yang pasti sangat banyak dan tidak ada informasi yang diberikan, karena perampok membawa mereka. Menurut laporan yang kemudian diterima di Polta, selain yang terluka parah, ada 15 perampok tewas dan 10 lainnya terluka, dan mereka menyerah. Pada pagi hari, tanggal 22 April, mayat Kopral Infanteri Konings yang gugur dikuburkan di Pulau Etna dengan penghormatan militer. Pada hari yang sama, pada pukul 3 sore, Skoci dan longboat bersenjata kembali menaiki kapal penjelajah di bawah komando Letnan Komandan kelas 2 P. Pasir di sekitar bagian timur Teluk. Ekspedisi ini sangat melelahkan, di mana seorang harus mengarungi air terus-menerus dan tidak menghasilkan apa-apa. Ekspedisi kembali ke kapal pada pukul 7 malam. Keesokan paginya, pada tanggal 23, kedua kapal penjelajah kembali di seluruh bagian barat Teluk tanpa menemukan apapun. Pada tanggal 24, divisi berangkat ke Pota, dan pada tanggal 28 menuju Reo. Dari sana, perjalanan ke Makassar pada tanggal 29 pun dilakukan. Demikian isi berita halaman kedua, koran Surabaya News and Advertentie Blad. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya minta dukungan dari teman-teman para pencinta sejarah dengan klik subscribe, like, dan loncengnya untuk mendapatkan video kami selanjutnya. Terima kasih.